Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Apa kabar di pagi hari ini yang cerah ceria dan bikin saya seger banget pastinya? Iya. Ada saya Sita Sudiro di sini. Ada Nuka Azita juga di sini yang pastinya semangat temenin kalian semua 1 jam ke depan dengan informasi, berita, cerita apapun akan kita sharing. Iya, bener banget, saya seger banget pagi hari ini karena sarapannya enak tadi. Makanan sisa semalam saya angetin. Makan Sombong yang enak. udah sarapan. Gitu. Kita yang belum sempat sarapan, ya udah deh, Gitu. dengerin aja deh gitu. Tapi itu ngaruh loh, maksudnya kan pernah dengar gak sih bahwa sarapan pagi tuh Baik ya memang. yes, adalah makan yang paling penting di satu hari. Gitu kan, ada omongan yang kayak gitu Iya, kan. betul. Tapi itu benar emang karena sarapan pagi tuh mempengaruhi kinerja kita kesehariannya. Benar-benar. Gitu. Karena memang iya sih, aku juga tipe yang sebenarnya tuh harus sarapan dulu Tan. Oh, gue enggak sih, gue Gua kadang-kadang. tim sarapan gitu, mau kena roti, mau apapun, maksudnya ada yang harus dicemal-cempil. Kunyah. Kalaupun nggak sempat di rumah, biasanya nyokap, ya kan lagi buru-buru nih, yaudah tempat makan, jadi sambil di jalan di mobil kadang-kadang Ya. gitu. Tapi itu emang benar berpengaruh sama efektivitas kita keseharian dalam menjalani aktivitas ya. Mau kita kerja, mau kita sekolah gitu, itu ngebantu konsentrasi banget karena malas banget kan kalau ngelihat masih muda gitu, tapi udah jompo gitu kan. Ih, sekarang tuh banyak gini nih. Ih, umur masih muda tapi udah jompo. Jompo kali lah badan ini. Banyak anak muda tuh ngomong kayak gitu. Iya, kalau kamu kan jomblo. Itu dia. Beda ya, sorry ya. Gini, makasih lo udah dipromosiin. Kita ngomongin yang jompo, maksudnya Iya. usia masih muda, tapi kok ringkih ya, rentan fisiknya. Iya, kayak baru jalan sedikit aja udah kayaknya masuk angin nih. Iya, kena angin. Pegel gitu. Kena angin, masuk angin. Kan ada yang kayak gitu ibaratnya. Untung palamu enggak ya, Bang. Beda. Kayak ibaratnya. Aman ya? Yo, ibaratnya kan ada yang kayak gitu. Kena hujan dikit langsung flu. Masuk angin. Kerja seharian doang masuk angin. Gue banyak tuh Tan, ada nemuin orang kayak gitu dulu pernah. Laki-laki. Kayak, aduh mbak, capek mbak gitu. Ya ampun, baru kayak gitu aja udah capek. Iya, Gimana gitu. yang lo kerja tiap hari Sekarang tuh gitu. banyak yang masih muda tapi kok udah sakit-sakitan gitu kan ibaratnya. Entah sakit beneran atau mungkin sakit perasaannya dia doang gitu kan. Nggak mungkin perasaan doang sih Tan, atau mungkin memang beda kali ya. Kita orang-orang dulu sama anak-anak zaman sekarang nih mungkin dari faktor makan. Iya. Iya itu gue bilang, gue pernah bahas. Junk food mulu. Gue pernah bahas sama lo, jadi itu. gizinya tuh beda. Karena gue waktu itu ribet jelasin, karena anak sekarang tuh akses ke junk food lebih gampang dari kita. Parah. Kita pernah bahas kan tentang itu kan. Dan memang makanan-makanan yang ibaratnya happening sekarang tuh yang bisa dibilang yang kurang baik gitu. Iya, itu yang gue bilang tadi. Tadi lo udah bahas sih, kayak pokoknya yang sakit-sakitan sekarang tuh sakit pinggang lah, tadi lo bahas. Iya, punggung lah. Ya kalau kita kan ketahuan ya gitu. Masuk angin tadi lo bahas, pusing lah, gampang capek lah. Gampang capek lah. Ibaratnya kata gini, depan muka skincare. Tapi leher belakang. Care yang lain ya? Care yang lain. Diusapin yang lain. Muka depan boleh skincare, full skincare ya kan, full make up gitu. Yang leher belakang full minyak angin. Udah minyak angin ya. Yang care-care gitu. Beberapa minggu lalu nih sempat ada viral ya di TikTok ya. Jadi ini adalah sebuah konten TikTok yang sempat viral mengenai remaja jompo. Gue nggak lihat sih kontennya sebenarnya, tapi sama. Kira-kira lo tau gak kenapa disebut Ya remaja itu kali. jompo? Lo bisa nebak gak? Ya itu tadi mungkin banyak anak-anak muda zaman sekarang yang dikit-dikit ngeluh sakit pinggang gitu kan. Ngeluh sakit punggung. Kalau gue sakit kantong. Sama sih kita marah. Kantong kering. Jadi emang kalau kita ngomongin jompo itu sebenarnya secara harafiah tuh artinya tua sekali. Tua banget. Udah lemah fisiknya. Iya, ya Gitu kan. kan. Nah ini kok remaja kan nggak tapi tua, jompo. remaja kan muda. Nah ini remaja Iya. jompo tuh maksudnya apa gitu kan? Ya mungkin apa karena banyak anak-anak sekarang tuh hidupnya serba manja kali ya. Efeknya ya. Apa aja udah Bisa ada. jadi. Kalau kita kan dulu kayak mau sesuatu ya lo harus usaha dulu. Atau nunggu, Gitu, nggak bisa nunggu instan. dulu. Iya nggak bisa instan. Iya. Kalau sekarang kan instan. Jadi sebenarnya nih kalau ini ada sebuah definisi yang dimaksud dengan remaja jompo sebenarnya itu adalah seorang remaja yang masih muda umurnya tapi fisiknya udah lemah seperti orang jompo. Itu dia maksudnya. Ini- WK. Ini sering juga julukan remaja jompo ini jadi kayak lucu-lucuan sebenarnya, bercanda-bercandaan aja di kalangan anak muda gitu kan. Karena ya harusnya kan jompo itu sebutan buat orang yang udah berumur. Tua renta gitu loh. Kayaknya kesan jompo itu kan kayak udah
rentak nggak bisa ngapa-ngapain Iya, gitu. ibaratnya sih kayak gitu. Makanya nih, sekarang selanjutnya kita bahas nih penyebabnya Ya, apa menurut lo? apa sih penyebabnya kira-kira? Nah, kalau menurut penjelasan Dokter RS Muhammadiyah Prambanan Dian Kalbu Adi, kalau remaja jomblo yang mudah, jomblo? Jompo. Itu ngomongin diri sendiri atau gimana? Jompo. Iya. Jadi kalau remaja jomblo ini mengalami kelelahan. Jompo. Iya. Suka gitu deh sama diri sendiri. Iya nggak, gue tahu lo udah jomblo, paham, tapi orang nggak pernah tahu. Enggak, remaja Kita aja. jompo ya. Biasanya ini mengalami kelelahan, pegal, sakit punggung dan pinggang, badan lemas serta pusing, lunglai gitu-gitu deh kan ya. Nah, dalam dunia medis tidak secara spesifik sih menggambarkan suatu penyakit, melainkan manifestasi atau perwujudan klinis yang muncul karena adanya beberapa kondisi tertentu. Namun, ada beberapa hal nih yang dapat menjadi fenomena remaja jompo, yakni kurang aktivitas fisik. Jadi faktor utama yang dapat menyebabkan remaja cepat lelah dan pegal adalah kurang beraktivitas fisik. Jadi kalau menurut studi yang dilakukan di University of Georgia, ini mengungkapkan bahwa berjalan kaki 20 menit atau latihan aerobik 3 kali seminggu, ini bisa meningkatkan energi hingga 20%. Ini kayak gue deh. Ini karena anak-anak sekarang kan banyak kan kaum rebahan, ya kan, malas olahraga, kaum rebahan, makannya junk food. Ini kayak ya, kenal lah jompo. Gue makan lumayan sehat, cuman itu gue kayak kurang gerak. Iya. Kayak gue harus 20 menit. Jalan kaki kan. Bergerak, kayak gue gitu kalau di rumah nyari takjil jalan lumayan, tahu-tahu pas dilihat udah 15 menit. Kayak gue harus kayak gitu deh. Oke, efek kedua nih jangan-jangan nih yang menjadi masalah adalah karena adanya anemia atau kurang darah ya. Yes, anemia atau kurang darah ini kan keadaan yang ditandai dengan kurangnya kadar hemoglobin di dalam tubuh. Hemoglobin sendiri ini merupakan salah satu komponen dalam sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Ini anemia nih salah satu ciri-cirinya nih kunang-kunang. Lemas. Terus kalau lagi bengong suka di matanya suka kayak terbang-terbang. Iya, berkunang-kunang gitu. Betul. Terus aduh kok lunglai ya. Itu kalau lihat letih, lesu, lunglai. LLL, loyo. Loyo ada 2 faktor. Emang dia remaja jompo apa kantongnya kering? Bisa jadi ya. Biasanya sih faktor kantong yang lebih menentukan remaja Bisa ini jadi jompo. Bisa ya, jadi. Karena dia puyeng lah, mau jajan nggak bisa, ya kan? Mau makan enak nggak bisa. Iya udah. Nah, tapi ada faktor lainnya lagi nih, mungkin dari posisi duduk yang salah. Nah, kalau dari dilihat posisi duduk yang salah ini juga dapat membuat remaja mudah sakit dan pegal. Atau bisa juga dikarenakan durasi duduk yang lama tanpa diselingi peregangan. Umumnya ini terjadi pada area punggung dan juga pinggang. Tapi itu beneran, jadi posisi duduk tuh bisa juga yang kursi kependekan, kakinya panjang. Kalau anak-anak sekolah kan makanya tuh ya, namanya jam sekolah kan padat ya. Kita kan aktivitasnya mungkin hanya di sekolah, dengerin guru, duduk banyak kan. Ya. Itu juga mungkin faktornya. Iya, kurang tegap kayak gini. Itu juga ngaruh, gini terus tuh salah juga. Pengaruh mungkin dari kursinya juga yang membuat kita kurang nyaman. Cara duduknya juga bisa, benar. Iya kan, nah itu karena gue udah ngerasain banget bertahun-tahun duduk tidak tegap begini, bertahun-tahun begini. Jadi bongkok sakit, ya? Iya, akhirnya sakit. Emang enakan begini, nafas lebih enak juga. Gitu. Dan salah satu ciri-cirinya juga adalah kemungkinan darah rendah. Gue nih dulu sering darah rendah nih. Sama kita. Darah rendah ini nggak sama ya dengan kurang darah atau anemia. Beda ya, darah rendah itu kategori hipotensi. Ini merupakan kondisi saat tekanan darah berada di bawah nilai 90/60 mmHg. Padahal tekanan darah normal pada orang dewasa berkisar 120/80 mmHg. Ya, itu tadi darah rendah. Bisa juga faktor lainnya kenapa banyak remaja sekarang dibilang remaja jompo, yaitu karena mungkin ada gangguan kesehatan mental. Bisa jadi. Ini bahaya banget loh. Kesehatan mental tuh ternyata bisa larinya tuh kemana-mana ya. Gak hanya ke diri, tapi ya kayak gitu. Nah, remaja ini seringkali kan mengalami stres berat ya, milenial. Ada juga karena masalah hidup sosialnya dia, seperti hubungan kerja, terus mungkin di lingkungan pertemanan, persoalan akademis mungkin yang lagi menurun atau kayak gimana, dan apalagi ini di situasi pandemi COVID-19. Jadi mungkin tekanan-tekanan tersebutlah ini yang bisa menjadi faktor atau penyebab stres tingkat ringan pada remaja. Tapi jika dibiarkan terlalu lama, stres tersebut kan ini dapat menjadi depresi. Yes, depres ya. Depres. Dan gitu. Selanjutnya ini bisa juga karena gaya hidup. Tutan, mungkin apa?
Mungkin gaya hidupnya aktif merokok atau minum alkohol. Tuh dengerin. Apa sih? Oh enggak ya, salah ya. Ini gaya hidup nggak sehat seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Ini tentunya bisa menyebabkan seorang remaja menjadi jompo. Nggak cuma itu, rokok ini juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya kan. Itu kan kategori perokok pasif juga bisa ngebunuh orang yang menghirup asapnya aja. Gitu. Itu tadi baru awal ya kita bahas soal faktor-faktornya. Kenapa sih banyak anak usia remaja zaman sekarang tapi kok cepet sakit, dikit-dikit ngeluh sakit pinggang. Iya, mengenai remaja jompo ya. Remaja nah, jompo, ini di segmen gitu. selanjutnya kita masih akan tetap membahas tentang remaja jompo. Tepatnya kita akan membahas seperti apa sih ciri-ciri remaja jompo. Jangan-jangan ada di sekitar kita nih. Jangan-jangan kalian juga ngalamin lagi gitu. Oke, kalau kayak gitu jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kembali lagi di Hai Indonesia pastinya. Masih ada Ditan, masih ada Nuka di sini. Dan kita berdua masih membahas mengenai remaja jompo. Remaja jompo. Gitu. Apa sih? Lagu ya? Tapi gak ada nyambung, gue pikir-pikir. Gue Remaja nyari-nyari jomblo ya? apa ya? Remaja jomblo. Apa yang masuk? Kita lagi ngebahas yang jompo-jompo. Jompo, bukan jomblo ya? Bukan jambi-jambi juga. Oh bukan. Tenang ya. Jadi ciri-ciri remaja jompo itu seperti apa sih? Apakah jangan-jangan kita termasuk remaja jompo? Enggak kamu iya. Gue remaja sih. Emang Kadang iya? jompo, kadang. Remaja emang? Remaja gue. Iya loh. Gini, kalau kata anak gini, aku kalau. Remaja, dipanggil om aja. Oh iya, masa pertumbuhan. Iya, gue dipanggil om Iya aja. kan? Rambut lu masih masa pertumbuhan. Karena rambut gue dipanggil om. Iya kan rambut jarang-jarang gitu om nih. Udah nggak bisa ngeles gue, nggak bisa ngomong bukan Ya om. udah, tapi emang udah kenyataan. Ya udah mau gimana. Udah kita Oke, kita bahas. ciri-ciri remaja jompo. Remaja jompo itu kadang-kadang suka malas melakukan kegiatan. Ini memang dasarnya males kali ya dia. Nggak tahu nih, kita dalemin coba ya. Jadi rasa malas untuk melakukan kegiatan apapun, ini umumnya sering terjadi kepada setiap orang. Tapi di usia produktif sekitar 20 tahunan, tentunya kita harus lebih banyak bergerak ya, atau lebih banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi ya gitu deh, ada aja pemuda atau pemudi di usia produktif yang entah kenapa selalu merasa malas untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan apapun. Nah, ternyata hal ini merupakan salah satu dari ciri-ciri fenomena remaja jompo. Mungkin kayak kemarin kali bulan puasa gitu kan. Iya, lemes gitu. Karena kurang makan di siangnya. Nah, kalau kayak sekarang udah nggak puasa masih lemes baru tuh. Itu remaja jompo memang. Bertanya-tanya. Iya kan? Nah, yang ciri-ciri berikutnya ini tadi udah kita sering spill. Sering kali merasa 3L. Lelah, letih, lesu, lunglai itu. Banyak loh, lunglai, lelet, letoy. Letoy, lenyot. Lama-lama L-nya banyak pokoknya. lenyot. Nah, jadi kalau 3L kan umumnya dirasakan oleh orang yang sudah lanjut usia, seperti nenek-nenek dan kakek-kakek kita ya, millennials. Namun nggak jarang sebagian dari remaja atau anak muda sekarang ini udah sering banget nih ngerasain katanya dikit-dikit ngeluh, aduh aku lelah banget, aduh aku letih banget, aduh aku lesu banget gitu kan. Kalau kalian sering merasakan hal ini, berolahraga deh, mungkin bisa jadi ini solusi untuk kalian biar nggak 3L. Lemah, letih, lesu, lunglai. Jangan sampai nanti pas Loyo, udah olahraga malah jadi letoy. tambah 5L. Apa tuh? Iya, lelah, letih, lesu, lunglai, letoy. Lelet. Banyak loh. Banyak L-nya sebenarnya. Oke, dan selanjutnya ini salah satu ciri-ciri dari remaja tapi jompo adalah sering merasa pegal-pegal. Ini remaja jompo atau habis vaksin nih, pegal-pegal. Curhat. Ya, ini sering merasa pegal ya setiap habis melakukan pekerjaan apapun. Bahkan pekerjaan yang terhitung ringan, ini ternyata menjadi ciri-ciri dari remaja jompo. Ya, jadi umumnya ini pegal-pegal yang dirasakan di daerah punggung dan pinggang gitu kan. Jadi rasa mudah lelah tuh sering datang gitu. Cuman akhirnya kita jadi malas melakukan kegiatan apapun. Ini yang bahaya sebenarnya. Ini gue curiga deh, jangan-jangan ini curhat yang bikin naskah. Curhatan kayaknya. Gampang capek, dikit-dikit capek. Umur berapa? Kalau 23, 24, itu minum obat apa? Kolesterol. Tapi gue pernah dapat, jadi waktu awal-awal COVID-19, itu kan kita ada tuh yang namanya tes, rapid test pakai darah. Ya, yang ini yang dulu ngambil darah Ya, gitu. cuman diambil gitu. Nah, darah gue tuh nggak terdeteksi karena lemak.
Ketumpuk lemak. Terus gue cari tahu kan, ini apa penyebab lemaknya. Ternyata waktu awal-awal COVID, gue memakan apapun yang ada. Karena biar demi sehat. Iya, gitu tapi kan. semua makanan yang disebut gue makan. Ini semua makanan penyebab lemak. Itu gue makan semua, es krim, daging, semua. Dan lu gak kontrol? Enggak, dan akhirnya gue tau lo yang ngasih gue obat pengendali kolesterol, anak muda. Tuh kan. Baru 25, lu ngantongin obat kolesterol. Jangan salah, tetangga gue Ditan, usia di bawah kita, kena diabetes. Oh iya bisa. Atau terus kena darah tinggi. Orangnya Gue beda. bilang, ini kenapa, ada apa salah? Maksudnya usia lu lebih jauh di bawah gue gitu, tapi kok lu udah ngonsumsi obat yang menurut gue, wah darah tinggi bahaya sih coy. Selonjoran, Gitu. kebanyakan Rebahan. Kaum rebahan. Ternyata itu tadi faktor makanan. Iya. Gitu, dia demen faktor, ya pokoknya dikit-dikit junk food. Ya, gua- Nggak masak sedikit, sekarang gampang banget. Gue punya, tapi ini ceritanya subjektif sih. Jadi ada seorang teman yang gue ngeliat dia sudah terbukti dia makan apa aja, lemak apa semua, dia nggak ada Sehat. batasan. Dia itu private trainer PT, dia olahraga tiap hari, jadi nggak ngaruh. Iya, nyokap gue juga dulu pernah bilang gitu. Iya, sebenarnya kalau kamu lo boleh makan lemak, tapi olahraga. olahraga lo seimbangin gitu. Dia private trainer. Nyokap gue kan dulu PT. sama kan, orang olahraganya keras banget kan. Bahkan dia itu nggak pernah kena nasi di tan berapa tahun. Makannya Buset. hanya putih telur. Gue gila kali, gue sekarang kalau ngikutin dia gue nggak sanggup. Buset. Ya, ini kayak gitu sih. Sebenarnya apapun makanannya kalau kita olahraganya seimbang. Itu maksudnya nyokap gue. Lu Nggak boleh makan apa-apa. banyak abis, maksudnya gini, lu abis olahraga berat nih, lu boleh makan banyak. Iya. Iya, nyokap bilang kayak gitu. Kalau kita kan olahraga nggak Susah seberapa, kalau udah makannya yang olahraga. banyak ya guys ya. Mohon maaf gitu. Yap, ya Tapi itulah dia akhirnya tadi fenomena tentang remaja jompo yang kalau menurut gue banyak di sekitar kita. banyak banget sekarang kan. Dan usianya usia muda banget lagi. Yes, guys. karena salah satunya adalah gaya hidup sekarang kan instan tadi itu loh. Iya, junk food tuh udah banyak banget. Terus makanan manis-manis kayak minuman-minuman berboba-boba tanpa disadari kita minum itu, kalorinya yang masuk gede banget. Iya dan Gulanya itu itu iya. banyak Kalau banget. menurut gue sih, kalau menurut gue objektifnya kayak gitu-gitu tuh dari dulu banyak, cuma instannya nggak kayak sekarang. Sekarang kan ting datang. lebih Ting gampang, datang. lebih mudah, harga juga lebih terjangkau. Banyak Iya. yang terjangkau. Iya ibaratnya kan gitu. Kalau harga iya itu. Iya, kalau dulu kan kita kayaknya tuh untuk makan junk food itu sesuatu hal yang mewah, maksudnya Karena harganya nggak terjangkau. dan perlu effort, nggak ada maksudnya ada di beberapa tempat tapi nggak banyak. Kalau sekarang kan banyak banget. Di sini ada jarak berapa Aksesnya meter gampang. ada lagi. Aksesnya gitu. udah sangat Iya. gampang, lebih Aksesnya instan. lebih gampang, harganya jauh lebih bisa terjangkau kalau Iya, sekarang. makanya itu harus diseimbangkan banget dengan olahraga sih. Parah sih Nah, itu. Memang. itu salah satu, ini kan waktu itu pernah ada tuh viral kok. Jadi anak ini obesitas. Gendut sampai nggak bisa beli, yang akhirnya diurus Iya, sama iya. Aderai. Yang sekarang akhirnya udah alhamdulillah kurus. banget. Ya anak itu sempat sekolah, terus upacara jatuh malu, nggak mau sekolah lagi. Akhirnya diurus sama Aderai, olahraga, Bayangin sambil jalan diseimbangkan. aja dia susah loh. Iya sekarang udah bisa, karena bisa, anaknya kurus emang sebenarnya banget. pinter. Anaknya pinter sebenarnya. Kurus banget sekarang. Sekarang Nah baik-baik itu bisa aja. mungkin menjadi contoh ya buat remaja-remaja jompo di luar sana. Kalau kalian kira-kira tadi udah ngerasa ada ciri-ciri yang kita sebutin, Ya. bebenah deh ya, olahraga kayak atau apa kayak gitu, melakukan aktivitas yang lebih banyak dibanding kalian rebahan aja gitu. Tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.